Shalom Elohim kepada roh Bapa Yahweh yang berdiam dalam tubuh Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga kepada roh Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada roh kudus mempelai Bapa Yahweh yang tercantik terelok Ibu Fei Hamdani. Shalom Elohim buat saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Saya kembali mau bersaksi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kesaksian sederhana juga ya kali ini ya. Dimana tanggal 23 Februari kemarin saya bermimpi ya. Saya berada di suatu di dapur ya, di dapur bersama adik saya. Dan di dapur itu saya tidak jelas itu dapurnya siapa, tetapi di dapur lantai itu saya melihat ada ikan yang sedang berjalan gitu ya di lantai itu. Tapi ikan ini bentuknya bentuknya nggak sama dengan ikan yang biasa itu. Ini dia menggelut gitu ya ikan itu ya, seperti ikan berbentuk ikan lele, kayak belut-belut gitu ikan lele ya. Nah, ikan ini berwarna jingga dan dia mempunyai sayap. Sayapnya itu bentuknya seperti bunga gitu ya. Seperti bunga berlapis-lapis itu. Dan ikan ini mempunyai buntut juga. Saya melihatnya agak merasa jijik gitu ya melihatnya bentuknya memang warna jingga itu memang bagus warnanya, cuman aneh bentuknya itu ya. Terus saya tangkap ikan itu, saya cengkeram ikan itu, badannya itu saya cengkeram dan bermaksud memasukkannya ke dalam kulkas begitu ya. Nah itu, tetapi dia buntutnya itu ada dalam hati saya. Kalau saya memasukkan dalam kulkas, buntutnya itu panjang sepertinya ya. Tetapi setelah itu saya dibawa ke tempat yang lain lagi, dan untuk mimpi yang ini Tuhan mengatakan ikan itu adalah roh jahat yang menyamar menjadi ikan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Dia dilihat seperti ikan, tetapi sebenarnya dia adalah roh jahat karena dia memiliki ekor. Dia adalah ular yang sesungguhnya ia berusaha menyamar menjadi ikan berwarna jingga supaya dikira orang dia adalah ikan untuk menipu orang. Ikan ini yang nampaknya ikan-ikan yang nampaknya seperti ikan yang baik, kelihatannya bagus ya tetapi ular itu adalah ular yang menyamar, dan itu banyak terdapat di kota tempat saya tinggal ini ya, di rumah-rumah orang-orang di tempat saya tinggal ini, kata Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kata Tuhan, engkau dengan sigap mencengkram ular itu untuk diamankan di kulkas. Nah, itu yang Tuhan katakan ya. Jadinya kita ya di dunia ini sudah banyak penyamaran, menyamar orang jahat menjadi orang baik lah. Nah, itu banyak yang terjadi di dunia yang gelap ini ya. Jadinya kita harus waspada ya. Bukan dari secara mata jasmani kita melihat, tapi dengan roh kita bisa tahu ya orang itu, melihat dengan roh ya, bisa tahu ya apakah orang itu baik atau jahat. Tetapi semuanya harus kita tekun berdoa agar kita lebih peka lagi untuk bisa melihat hal ini ya. Jadi, dan selanjutnya saya juga diberi mimpi ya. Untuk mimpi yang selanjutnya itu seperti berada di pekarangan rumah, suatu rumah ya, sedang berjalan bersama orang-orang, tetapi itu keadaan itu seperti keadaan duka ya. Dalam keadaan duka berjalan, saya bersama anak saya bergandengan tangan. Saya sepertinya sedang dalam keadaan duka, sedih begitu ya. Saya menangis, mengeluarkan air mata dalam perjalanan itu. Dan saya di belakang saya ada sosok pria yang menghibur saya dengan menepuk-nepuk bahu saya ya.
Nah itu mimpi yang kedua itu. Dan Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, inilah penjelasan Tuhan. Tuhan berkata bahwa keadaan dunia ini semakin gelap, dunia sedang berkabung, lambang dari perkabungan. Itu mimpi yang itu Tuhan bilang. Akan banyak kesusahan, banyak kematian, baik itu ada kaitannya dengan keluarga saya juga, kata Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak menjelaskan dengan jelas ya keluarga yang mana, karena saya juga mempunyai keluarga yang besar ya, banyak sanak saudara. Nah, tapi itu tetap akan saya bawa dalam doa untuk kiranya semua keluarga ini ada dalam perlindungan Tuhan ya. Jadi Lucifer membuatnya dunia ini semakin gelap ya, dan dengan gencar untuk membuat anak-anak Tuhan itu membuat anak-anak Tuhan berduka, membuat keadaan menjadi dunia ini menjadi keadaan berduka ya, supaya anak-anak Tuhan yang taat setia itu mereka mengalihkan perhatiannya daripada Tuhan. Tuhan berkata begitu, perhatian dari Tuhan kepada kedukaan tersebut, kata Tuhan, kepada perkabungan itu. Jadi, dan seorang pria itu adalah malaikat yang selama ini Tuhan berkata selama ini selalu mengiringi saya, selalu menjaga saya dan bersama dengan saya tanpa saya sadari ya. Itu pekerjaan di alam roh, dan malaikat itu selalu ingin menghibur saya. Itu Tuhan berkata seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menjadi segala sesuatunya akan menjadi gelap ya, gelap dengan adanya bencana lah, adanya bencana di mana-mana. Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu, dan akan terjadi kematian di sana sini ke depannya dunia ini ya. Bahkan tanda binatang yang sudah bereaksi di tubuh orang itu akan bereaksi ya. Mereka yang sudah menerima tanda binatang itu nanti kedepannya ini sudah akan bereaksi di dalam tubuh seseorang. Semua itu jangan jadi, tetapi Tuhan bilang agar semua saya dan juga semua kita ya anak-anak Tuhan, janganlah mengalihkan perhatianmu dari Tuhan, kata Tuhan. Sekalipun dunia ini goncang dan gunung-gunung beranjak, tetapi Tuhan itu baik bagimu. Langit bumi bergoncang, Tuhan itu baik bagimu. Janganlah semua bencana-bencana ini atau keadaan-keadaan duka lah yang menyangkut mungkin yang akan terjadi pada kita atau keluarga kita lah, sanak saudara kita lah, tetapi janganlah itu mengambil perhatianmu lebih daripadaku, kata Tuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi iblis ini mau melakukan segala sesuatu untuk mengambil perhatian kita, kata Tuhan seperti itu. Perhatianmu, kata Tuhan seperti itu, sehingga perhatianmu kepada Tuhan tidak terarah dan tidak terfokus lagi. Itulah pesan-pesan Tuhan ya. Nah, ini saja kesaksian yang sederhana, kiranya boleh memberkati kita semua. Kita tetap taat, tetap berfokus pada perkara surgawi. Waktu yang tinggal sedikit ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Shalom Aleichem buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.